Namaku Yuli, tapi hampir semua orang di kantor dulu memanggilku Bu Yuli. Usia 40 mungkin terdengar matang bagi sebagian orang, tapi buatku, hidup justru baru dimulai di umur itu. Setiap pagi aku selalu bangun lebih awal, menyiapkan sarapan sederhana, lalu merapikan jilbab sambil melihat pantulan wajahku di cermin. Aku selalu bilang ke diriku sendiri, yang penting niatmu baik, Yul. Aku bekerja di bagian administrasi salah satu perusahaan besar milik Haji Yanto, seorang CEO yang terkenal ramah tapi juga tegas. Usianya 55. Namun cara bicaranya selalu tenang, tidak pernah meninggikan suara. Tak ada yang menyangka bahwa beliau nanti akan menjadi bagian besar dalam hidupku, termasuk aku sendiri. Hari itu, semuanya berjalan seperti biasa. Aku datang paling awal, seperti rutinitas yang sudah bertahun-tahun kulakukan. Ada rasa nyaman saat masuk ke ruangan yang masih sepi, aroma kopi baru diseduh di pantry, dan bunyi AC yang belum terlalu dingin. Kadang aku menikmati momen-momen kecil seperti itu, karena justru membuatku merasa damai. Tak lama setelah aku merapikan meja, suara langkah kaki memasuki ruangan. Ternyata Haji Yanto sudah datang. "Pagi, Bu Yuli," sapanya dengan senyum khasnya. "Pagi, Pak Haji," jawabku sambil berdiri. Beliau tidak pernah memperlakukanku secara berbeda dari karyawan lainnya. Kalau ada yang bilang beliau pilih kasih, sebenarnya itu hanya omongan teman-teman kantor yang suka berlebihan. Padahal, aku hanya bekerja sesuai tugas, tidak lebih. Beberapa menit kemudian, suasana kantor mulai ramai. Para karyawan masuk, ada yang sibuk dengan laptop, ada yang bercanda kecil, dan ada yang langsung berkumpul sambil memandangku dari ujung ruangan. Aku sudah terbiasa melihat tatapan-tatapan begitu, meski saat itu belum ada alasan kuat bagi mereka untuk membicarakanku. Siang harinya, Haji Yanto memintaku ke ruangannya untuk mengecek berkas penting. Aku masuk sambil membawa map biru. "Bu Yuli, terima kasih selalu cekatannya," katanya sambil duduk di balik meja besar kayu coklat gelap itu. Aku tersenyum kecil. "Saya cuma melakukan pekerjaan saya, Pak." Beliau mengangguk pelan. "Iya, tapi kerja yang tulus itu sekarang sudah jarang." Kalimat itu terasa hangat bagiku. Ada cara beliau bicara yang membuatku merasa dihargai tanpa maksud apapun. Setelah selesai membahas berkas, aku pamit keluar. Namun sebelum menutup pintu, aku sempat melihat beliau memperhatikanku. Entah kenapa, ada rasa aneh. Bukan romantis, tapi lebih seperti rasa hormat yang tumbuh perlahan. Di depan lobi kantor, aku bertemu dengan seorang pria yang aku tahu adalah sopir pribadi Haji Yanto. Namanya Aldi. Usianya mungkin sekitar 35 tahun. Orangnya ramah, sorot matanya tenang, dan selalu bicara dengan sopan. "Assalamualaikum, Bu Yuli," sapa Aldi sambil menundukkan kepala sedikit. "Waalaikumsalam. Mau menjemput Pak Haji?" tanyaku. "Iya, Bu. Hari ini jadwal beliau cukup padat," jawabnya. Kami hanya berbicara sebentar. Tapi entah kenapa ada sesuatu dari cara Aldi bicara yang membuatku nyaman. Bukan perasaan apa-apa, hanya menenangkan. Hari itu pulang kerja, aku duduk di dalam angkot sambil memandang keluar jendela. Aku tidak tahu bahwa hidupku yang tenang ini suatu hari nanti akan berubah drastis. Aku tidak tahu bahwa aku akan menjadi bahan gosip kantor, bahwa aku akan menjadi Hajah Yuli yang dikenal banyak orang, dan bahwa seseorang yang tak kusangka, Aldi, akan menjadi sosok penting dalam hidupku. Tapi untuk sekarang, hidupku masih baik-baik saja. Masih sederhana, masih tenang, dan aku sama sekali belum tahu kemana semua ini akan berjalan. Hari-hari berikutnya berjalan cukup tenang, meskipun aku mulai menyadari ada perubahan kecil pada cara beberapa karyawan memandangku. Bukan tatapan yang buruk, hanya berbeda. Seperti mereka mulai melihatku dengan rasa ingin tahu. Tapi aku tidak terlalu memikirkannya. Fokusku tetap pada pekerjaan. Suatu pagi, saat aku sedang menyortir berkas di meja kerjaku, tiba-tiba Haji Yanto muncul di sisi meja dengan wajah tenang seperti biasa. "Bu Yuli, ada waktu sebentar?" tanyanya. Aku refleks berdiri. "Ada, Pak."
Ada yang bisa saya bantu? Beliau tersenyum tipis. Saya sedang evaluasi rencana proyek, dan saya butuh pendapat dari orang yang detail seperti ibu. Aku sedikit bingung sekaligus bangga. Tidak banyak karyawan yang dimintai pendapat langsung oleh CEO. Tapi aku tetap berusaha terlihat biasa saja agar tidak mencolok. Baik Pak, kita bahas di ruangan Bapak. Beliau mengangguk. Ketika aku masuk ke ruangannya, di sana sudah ada kopi hangat yang mengepul di meja tamu. Silakan duduk, Bu Yuli. Saya pesan kopi untuk kita berdua. Aku terkejut. Pak, tidak usah repot-repot. Tidak apa-apa. Ibu sudah banyak membantu perusahaan. Kami membahas pekerjaan selama cukup lama. Tidak ada hal aneh. Semua murni profesional. Tapi mungkin karena ruangan itu sunyi, obrolannya terasa lebih personal. Tidak dalam konteks romantis, hanya lebih manusiawi. Aku bisa melihat sisi Hajianto yang tidak terlihat di depan banyak orang. Di tengah pembahasan, beliau sempat berkata, Bu Yuli, saya selalu menghargai orang-orang yang bekerja dengan hati. Dan ibu salah satunya. Aku terdiam sejenak. Kalimat itu terasa seperti penghargaan yang jarang kudapat. Terima kasih, Pak. Saya senang bisa membantu. Setelah aku keluar dari ruangan, aku mendengar bisik-bisik kecil dari pojok ruangan. Dua karyawan perempuan sedang melihat ke arahku. Saat aku lewat, mereka langsung pura-pura sibuk. Aku menarik napas pelan. Mungkin mereka hanya penasaran. Belum tentu hal buruk. Siangnya, aku keluar kantor untuk membeli makan. Di depan pintu, aku bertemu Aldi yang sedang membersihkan kaca mobil hitam yang biasa dipakai Hajianto. Bu Yuli makan siang? Tanya Aldi sambil tersenyum sopan. Iya. Mau keluar bentar, jawabku. Kalau hujan, jangan jauh-jauh ya, Bu. Langitnya mendung banget soalnya. Aku tertawa kecil. Iya, Pak Aldi. Terima kasih sudah ngingetin. Entahlah, cara Aldi bicara itu berbeda. Tidak berlebihan, tidak sok kenal, tapi ada perhatian yang tulus. Aku tidak tahu kenapa aku memperhatikannya. Mungkin karena dia sopan dan tidak seperti beberapa karyawan yang suka pasang wajah sinis. Benar saja, baru beberapa langkah aku berjalan, rintik hujan mulai turun. Aku menoleh ke belakang dan melihat Aldi melambai kecil seolah berkata tuh kan. Aku cepat-cepat membeli makan di sebelah kantor. Saat kembali, hujan sudah lumayan deras. Aku menunduk sambil memegang kerudung agar tidak basah. Tiba-tiba ada payung terbuka di atas kepalaku. Aku kaget. Aldi. Aldi berdiri di sampingku memegang payung hitam besar. Saya lihat ibu kehujanan. Biar saya antar sampai pintu. Waduh, makasih ya. Saya jadi merepotkan. Tidak merepotkan, Bu. Saya cuma kebetulan lihat. Kami berjalan berdampingan. Tidak ada yang aneh. Tidak ada perasaan apa-apa. Hanya dua orang yang kebetulan berada di situasi yang sama. Tapi saat kami hampir sampai di pintu kantor, aku sedikit terpeleset karena lantai licin. Spontan Aldi memegang lenganku. Bu, hati-hati. Aku langsung berdiri tegak, sedikit kaget. Tangan Aldi cepat-cepat dilepasnya. Terlihat jelas ia takut dianggap tidak sopan. Maaf Bu, refleks. Aku tersenyum. Tidak apa-apa. Kalau bukan kamu, mungkin aku sudah jatuh. Aldi terlihat lega. Ketika aku masuk ke dalam kantor, beberapa karyawan langsung melirik curiga. Ada yang tersenyum aneh, ada yang saling bisik. Aku mendengar satu dari mereka berucap pelan, "Ih, dekat amat sama sopir." Tapi aku tidak menanggapi. Aku pura-pura tidak dengar. Hari itu, sepulang kerja, aku duduk di angkot sambil memikirkan kejadian-kejadian kecil tadi. Semuanya masih terasa baik-baik saja. Meski, aku mulai merasakan angin samar bahwa hidupku sebentar lagi tidak akan sesederhana ini. Pagi itu seperti biasa. Aku sampai di kantor tepat waktu, menyalakan komputer, dan mempersiapkan berkas-berkas hari ini. Tapi ada yang berbeda.
Rasa dalam dadaku agak campur aduk. Aku mencoba fokus pada pekerjaan, tapi pikiranku suka melayang ke kejadian kemarin dengan sopir, Aldi. Tapi aku segera ingat, jangan berpikir terlalu jauh. Aku di sini untuk bekerja. Saat aku berjalan di lorong kantor untuk mengambil dokumen, dua karyawan perempuan yang sempat melihatku kemarin menatapku lagi. Mereka bertukar bisik pelan sambil menahan senyum. Aku buru-buru menunduk dan melanjutkan jalan. Aku tidak mau memberi kesempatan pada gosip. Di ruang kerja, suasana riuh seperti biasa. Kertas bertumpuk, telepon berdering, laptop menyala. Aku menikmati pekerjaanku. Aku merasa bangga karena merasa dihargai saat diminta pendapat oleh CEO. Tapi ada satu hal yang terus mengganggu hatiku. Pandangan orang-orang di sekitarku. Kadang aku merasa seperti pusat perhatian. Bukan karena prestasi, tapi karena sesuatu yang lain. Siang harinya, aku dipanggil oleh HR untuk pertemuan informal. Hatiku sedikit berdetak kencang. Apakah ini tentang pekerjaan? Atau gosip? HR menyambutku ramah dan memintaku duduk di sebuah ruang kecil. Bu Yuli, kata HR dengan lembut, kami ingin memberitahu bahwa ada beberapa karyawan merasa kurang nyaman dengan suasana di kantor akhir-akhir ini. Aku menahan napas. HR melanjutkan, beberapa orang merasa bahwa ada persepsi bahwa Anda mendapat perlakuan spesial dari pimpinan, dan itu membuat suasana kerja agak tidak enak bagi sebagian kolega. Jantungku berdebar. Aku menatap menyangga kursi. Oh, suaraku pelan. HR berkata, kita hanya berharap semua tetap profesional, Bu. Kalau Anda merasa ada hal-hal yang membuat teman-teman tidak nyaman, mungkin bisa sedikit menjaga jarak. Aku mengangguk perlahan, hati terasa nyeri. Tapi aku berusaha tetap tenang. Baik, saya mengerti. Aku keluar dari ruangan itu dengan langkah berat. Di dalam hatiku ada rasa bersalah. Meskipun aku tak melakukan apa-apa selain bekerja jujur, tetapi kenyataan berkata lain. Pandangan orang bisa saja berbeda. Beberapa hari kemudian suasana di kantor makin terasa dingin. Teman-teman yang dulu pernah menyapa, sekarang cuma diam. Yang dulu mengobrol santai di pantry, sekarang menghindar. Bahkan saat aku lewat sekadar membawa map, beberapa menoleh sambil menahan senyum. Aku merasa sepi meskipun dikelilingi banyak orang. Tapi di tengah keramaian itu, ada satu sosok yang tidak berubah. Dia tetap sopan saat menyapa, Aldi. Pagi, siang, atau malam, tiap aku keluar kantor, dia selalu menyapa, Assalamualaikum, Bu Yuli. Dengan nada lembut, seperti biasa. Kadang dia sekadar tersenyum, kadang memberikan pandangan perhatian singkat ketika aku terlihat lelah. Aku merasa terharu. Meski orang lain menjauh, dia tetap ada. Tidak dengan kata-kata banyak, tapi dengan tindakan kecil. Ikut menahan pintu lift, memberikan air putih saat aku terlihat haus, atau sekadar berkata, semangat, Bu. Hari-hariku di kantor kini terasa berbeda. Tidak ramai. Tapi entah kenapa, ada satu rasa hangat kecil di hatiku. Bukan cinta. Entahlah. Mungkin rasa terima kasih. Mungkin rasa nyaman. Aku sendiri tidak yakin. Sore itu, saat pulang, aku menunggu angkot di pinggir jalan dekat kantor. Hujan rintik-rintik mulai turun. Aku menunduk, menutup jilbab dengan tangan, mencoba menahan udara dingin. Tiba-tiba, suara pelan dari samping membuatku menoleh. Bu, mau nebeng kemana? Saya kebetulan ke arah sana. Suara itu membuatku terkejut. Aku menoleh, dan di sana berdiri Aldi, dengan jas hujan tipis dan payung kecil di tangannya. Oh, Pak Aldi, tidak usah capek-capek, jawabku cepat. Tidak apa-apa, Bu. Saya cuma bantu saja. Lagian sebentar lagi angkot mungkin berhenti karena hujan. Aku termenung sejenak. Tidak ada alasan menolak. Aku mengangguk. Baik, kalau kamu bersedia. Kami berjalan pelan menuju tempat di mana angkot biasa lewat. Saya perhatikan wajahnya dari samping. Teduh, tenang, seperti pelindung. Di perjalanan, kami tidak banyak bicara. Namun keheningan itu terasa nyaman. Sampai angkot datang,
Kami berpisah di depan pintu. Aku sedikit membungkuk. Terima kasih, Pak Aldi. Sama-sama, Bu. Semoga sampai rumah dengan selamat. Angkot yang kutunggu datang, dan aku masuk. Dalam hati, aku berpikir, mungkin aku salah menilai orang selama ini. Mungkin ketulusan dan kepedulian tidak selalu datang dari mereka yang di atas. Mungkin dari orang sederhana seperti Aldi. Tapi aku tak berani berharap lebih. Saat ini, aku hanya ingin melewati hari-hari di kantor dengan aman. Dan tentu saja, aku hanya ingin menjalani pekerjaan dengan baik, tanpa drama. Tapi, hatiku mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Aldi? Dan kenapa dia bisa menunjukkan kebaikan di saat semua menjauh? Aku tidak tahu. Namun untuk saat ini, satu hal yang aku tahu, di tengah dinginnya kantor, ada kehangatan kecil yang membuat hari-hariku sedikit lebih ringan. Dan meskipun hari-hari ini berat, aku memutuskan, aku akan tetap jalani semuanya dengan kerja keras dan hati tenang. Karena aku ingin hidupku tetap baik-baik saja, seperti dulu. Beberapa hari terakhir, suasana kantor sudah terasa semakin aneh. Setiap kali aku lewat, tatapan orang-orang seperti menusuk dari jauh. Ada yang berbisik sambil pura-pura menutup mulut, ada yang tiba-tiba diam begitu melihatku. Awalnya aku mencoba tetap santai, pura-pura tidak tahu. Tapi lama-lama, suasananya terasa berat. Hari itu, seperti biasa, aku datang pagi-pagi. Aku baru meletakkan tas ketika salah satu staf perempuan masuk bersama dua temannya. Mereka berhenti sejenak di depan mejaku, saling pandang, lalu tersenyum sinis. Salah satu dari mereka berucap pelan tapi sengaja dibuat cukup keras. Ya ampun, cepat banget karir orang kalau dekat sama bos. Temannya menimpali. Iya, tiap hari masuk ruangannya. Bisa kali kita juga dapat perhatian gitu. Aku menunduk, pura-pura sibuk membuka map. Hati rasanya panas. Tapi aku tidak mau terpancing. Tidak ada gunanya membalas. Namun konflik hari itu ternyata baru dimulai. Menjelang siang, aku dipanggil lagi oleh Haji Yanto ke ruangannya. Seperti biasa, aku membawa berkas. Tapi ketika aku keluar setelah pertemuan, beberapa karyawan, yang kebetulan berkumpul di pantry, langsung menatap dengan tatapan yang jelas-jelas penuh prasangka. Salah satu dari mereka bertanya dengan nada menyindir. Bu Yuli rajin banget ya di ruangan Pak Haji? Ada rapat apa tiap hari? Aku menahan napas. Saya hanya antar berkas. Ada revisi proyek. Oh, jawabnya sambil menaikkan alis, seolah tidak percaya. Aku memilih pergi sebelum suasana makin buruk. Sore harinya, saat aku sedang merapikan meja, HR kembali memanggilku. Hati langsung tidak enak. Kali ini ruangannya lebih serius daripada sebelumnya. Bu Yuli, silakan duduk. Nada HR terdengar lebih hati-hati. Aku duduk dan mencoba tetap tenang. HR membuka laptopnya, lalu berkata pelan, kami mendapat laporan dari beberapa karyawan bahwa hubungan ibu dan Pak Haji terlihat tidak profesional. Jantungku langsung seperti berhenti sesaat. Maksudnya? Tanyaku. Suaraku hampir bergetar. HR menatapku dengan ragu. Ada yang bilang, ibu dekat dengan Pak Haji bukan sekadar urusan pekerjaan. Dan ada foto-foto yang beredar di grup kantor. Foto ibu sedang keluar dari ruang Pak Haji, foto Pak Haji sedang bicara dengan ibu di lorong, bahkan foto Aldi mengantar ibu dengan payung saat hujan. Aku terpaku. Fotonya. Hanya itu? Itu kan? Kejadian biasa. Betul, Bu. Tapi orang lain bisa menafsirkannya berbeda. Aku menggeleng pelan. Tapi semua itu murni urusan pekerjaan, dan kebetulan saja. HR menutup laptop. Saya tidak menuduh, Bu. Tapi kami harus menjaga suasana kantor tetap kondusif. Kami minta Ibu, untuk sementara, batasi interaksi pribadi dengan Pak Haji. Jika perlu, gunakan jalur staf lain untuk mengantar berkas. Hatiku seperti diremas. Aku keluar ruangan itu dengan langkah gontai. Udara kantor terasa jauh lebih pengap.
Orang-orang menatapku seperti aku baru saja melakukan sesuatu yang memalukan. Padahal aku tidak melakukan apa-apa. Saat aku melewati lobi, aku melihat Aldi sedang menunggu sambil bersandar di mobil. Wajahnya langsung berubah melihatku yang tampaknya lelah. "Bu Yuli, ibu tidak apa-apa?" tanyanya lirih. Aku mencoba tersenyum, meski terasa berat. "Tidak apa-apa, Pak Aldi. Hanya, hari ini cukup panjang." Aldi mengangguk pelan. "Kalau butuh sesuatu, bilang saja ya Bu. Saya di sini." Kata-katanya sederhana, tapi terasa seperti sandaran kecil di hari yang kacau. Aku berjalan keluar kantor dengan perasaan campur aduk. Untuk pertama kalinya sejak bekerja di sana, aku merasa benar-benar sendirian. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai menyadari. Setelah peringatan dari HR, aku pulang dengan kepala penuh pikiran. Malam itu aku duduk lama di ruang tamu rumah kontrakan kecilku. Rasanya tidak adil. Selama bertahun-tahun aku bekerja jujur, tapi sekarang malah dianggap yang bukan-bukan. Aku mulai menetapkan tujuan dalam hatiku. Aku harus membuktikan kalau aku bukan perempuan pencari perhatian atau penggoda bos. Aku harus menyelamatkan nama baikku. Tapi aku sadar, ini tidak akan mudah. Keesokan paginya, aku mencoba menerapkan apa yang diminta HR, menjaga jarak. Setiap kali Haji Yanto memanggil untuk mengecek berkas, aku minta staf lain ikut mendampingi. Kalaupun harus masuk sendiri, aku memastikan pintu sedikit terbuka supaya tidak ada bahan gosip. Tapi usaha itu malah membuat suasana makin canggung. Suatu pagi, Haji Yanto memanggilku. Aku masuk dengan sedikit ragu. "Ibu terlihat berbeda," katanya sambil menatapku penuh pertanyaan. "Ada yang terjadi?" Aku mencoba tersenyum. "Tidak, Pak. Saya hanya ingin menjaga profesionalitas. Karena ada beberapa berita yang kurang enak." Beliau menghela napas panjang. "Saya sudah dengar dari HR. Bu Yuli, ibu tidak perlu merasa bersalah. Saya tahu jelas siapa ibu. Saya juga tidak mau ibu diperlakukan tidak adil." Aku mengangguk pelan, meski hatiku masih berat. Tapi sebelum percakapan semakin dalam, aku cepat-cepat berdiri. "Berkasnya sudah siap, Pak. Saya permisi." Aku keluar sebelum suasana menjadi tidak nyaman. Aku tahu jika aku terlalu lama di dalam, gosip akan makin liar. Di luar ruangan, para karyawan tetap saja memandangku sinis. Aku berusaha fokus bekerja, tapi setiap tugas yang kulakukan seperti selalu diperhatikan. Bahkan ketika aku hanya keluar ke pantry untuk mengambil air, 2 orang staf langsung diam, lalu tertawa kecil begitu aku pergi. Aku menahan diri. Aku tidak boleh terpancing. Tapi rintangannya bukan hanya itu. Sejak menjaga jarak dengan Haji Yanto, pekerjaan jadi semakin berat. Bukan karena beliau marah, tapi karena aku harus mengatur ulang banyak prosedur agar tidak memberikan celah lagi bagi orang-orang yang iri. Tiap pulang kerja, aku selalu merasa capek, bukan fisik, tapi pikiran. Suatu siang, saat jam makan, aku duduk sendirian di kantin. Biasanya aku makan di pantry atas, tapi karena beberapa orang mulai menghindar, aku memilih makan di tempat yang lebih sepi. Saat aku membuka bekal, tiba-tiba ada suara lembut. "Bu Yuli, makan sendiri." Aku menoleh. Aldi berdiri sambil membawa kotak makan. Aku tersenyum kecil. "Iya, Pak Aldi. Duduk saja kalau mau." Ia langsung duduk tanpa banyak bicara. Kami makan dalam diam, tapi suasananya terasa nyaman. Tidak ada penilaian, tidak ada komentar miring, hanya 2 orang yang kebetulan makan di meja yang sama. Setelah beberapa menit, Aldi menoleh sambil berkata pelan, "Ibu tidak harus tahan sendiri. Tahu, kalau ada yang buat ibu tidak nyaman, ibu bisa cerita." Aku tertawa kecil. "Saya takut ngerepotin kamu terus, Di." Aldi tampak kaget karena kupanggil, "Di." Ia tersenyum, wajahnya sedikit memerah. "Tidak apa-apa, Bu. Saya senang bisa bantu." Ada keheningan sejenak. Bukan canggung, tapi hangat.
Tapi aku sadar tidak boleh terbawa suasana. Aku segera mengalihkan bicara. Yang penting, saya harus fokus kerja. Saya tidak mau orang-orang makin salah paham. Aldi mengangguk lambat. Kalau begitu, saya dukung, Bu. Kata-katanya sederhana, tapi terasa seperti kekuatan tambahan. Rasanya ada seseorang yang memihakku di tengah kantor yang seolah seluruhnya menolakku. Sore hari, sebelum pulang, Haji Yanto memanggil semua staf untuk rapat. Ketika aku masuk ruang meeting, beberapa karyawan langsung menatapku dari ujung meja dengan tatapan yang sama, tidak suka. Rapat berlangsung panas. Banyak yang menyindir soal prosedur baru, menyinggung soal favoritisme secara halus, dan membicarakan ketidaknyamanan suasana kerja. Beberapa komentar jelas ditujukan untukku, meski tidak menyebut nama. Haji Yanto bertahan, mencoba memberi penjelasan. Tapi aku melihat beliau mulai tertekan. Dan jujur saja, aku juga. Ketika rapat usai, aku keluar ruangan dengan dada sesak. Hari itu aku sadar satu hal. Tujuan untuk menjaga nama baikku ternyata jauh lebih sulit dari yang kubayangkan. Dan konflik ini baru akan makin berat. Pagi itu aku bangun dengan kepala berat. Semalam aku hampir tidak tidur. Hanya memikirkan rapat, tatapan, dan saran HR yang terus bergema di kepala. Kupikir hari ini akan berjalan seperti biasanya. Tahu-tahu semuanya berubah dalam sekejap. Ketika aku membuka ponsel di perjalanan menuju kantor, notifikasi memenuhi layar. Grup chat keluarga, pesan dari teman, dan, yang paling banyak, mention di media sosial. Aku buka satu demi satu dengan tangan gemetar. Ada screenshot, komentar, dan sebuah video pendek. Video itu berdurasi beberapa detik. Terlihat aku masuk ruang CEO, terdengar suara bicara samar, lalu potongan lain, aku berdiri sangat dekat dengan Pak Haji. Gambar-gambar itu diambil dari sudut yang membuatnya kelihatan aneh. Potongan terakhir menunjukkan Aldi menaruh payung di sampingku, lalu video berhenti. Itu saja. Tapi caption yang menyertainya sontak membuat suasana memanas. Kata-kata sindiran, asumsi, dan, yang paling menyakitkan, fitnah. Jantungku serasa berhenti. Aku tahu persis semua adegan itu biasa. Semua hal yang diambil adalah kejadian sehari-hari. Namun di luar sana, orang sudah menilai tanpa tahu konteks. Sesampainya di kantor, suasana langsung mencekam. Orang-orang menatapku dengan campuran rasa ingin tahu dan kepuasan. Seorang staf bahkan menatap layar ponselnya sambil menatapku seolah menunggu reaksi. HR memanggilku lagi. Kali ini suara mereka tidak sekaku sebelumnya. Ada tekanan dari atas, ada yang sudah melihat video itu juga. Di ruang HR, ada perwakilan dari bagian komunikasi perusahaan. Mereka berbicara tentang krisis reputasi dan reaksi publik. Kata-kata berat itu terasa asing di telingaku. Mereka bilang perusahaan perlu mengambil langkah cepat untuk menjaga citra. Aku hanya bisa menatap mereka. Kepala berputar, mulut kering. Bu Yuli, untuk sementara kita minta ibu cuti sambil investigasi, kata perwakilan itu pelan. Cuti? Aku mengulang, tak percaya. Cutinya untuk investigasi? Tapi saya tidak melakukan apa-apa selain bekerja. Mereka mengangguk. Kami paham. Tapi demi perusahaan, dan demi menjaga suasana kerja, ini perlu dilakukan. Aku mencoba menahan emosiku. Rasanya seperti seluruh identitasku dicabut dari 1 menit ke menit berikutnya. Semua kerja keras, semua yang kubangun, seolah gampang sekali dilenyapkan oleh video berdurasi beberapa detik. Di lorong keluar HR, aku melihat Pak Haji. Wajahnya pucat. Matanya menunjukkan kecemasan yang sama seperti yang kurasakan. Ia menghampiriku pelan. Yul, suaranya serak. Maafkan semua ini terjadi. Saya sedang berusaha berbicara dengan Dewan. Aku ingin memeluknya, untuk meyakinkan diri bahwa ini nyata dan ada yang mendukungku. Tanpa sadar kami berdiri sangat dekat. Tangan kami hampir menyentuh. Ada detik sunyi yang rasanya mau runtuhkan semua penat.
Lalu, tepat saat itu, pintu ruang komunikasi diketuk keras. 2 orang masuk membawa berkas dan tampak panik. Suasana langsung pecah. Momen itu hilang dalam sekejap. Aku menghela napas panjang, menahan perasaan yang tumbuh, dan menyingkir sebelum ada yang salah paham lagi. Di luar gedung, hujan rintik turun pelan. Aku nyaris roboh kalau bukan karena seseorang menunggu di samping mobil. Aldi. Wajahnya putih karena khawatir. "Bu, aku dengar," katanya pelan. Tanpa banyak kata, ia mengulurkan tangannya. Aku letakkan tanganku di tangannya sesaat. Sentuhannya sederhana, hangat, bukan dramatis, tapi terasa menenangkan. Ia tidak berusaha mengatakan hal besar, hanya hadir. "Aku antar pulang, Bu," katanya. Di perjalanan pulang, aku menatap kaca mobil. Dunia terasa aneh, direndahkan oleh orang-orang yang bahkan tidak mengenalku, dan dipertahankan oleh orang-orang yang justru memahami. Di dalam benakku bermunculan pilihan-pilihan yang menakutkan. Tetap bertahan di perusahaan dan menghadapi badai fitnah, atau mundur sementara demi menenangkan suasana. Pilihan mana yang benar? Di rumah kontrakan, aku duduk lama menatap langit-langit. Pikiranku kacau, tapi satu hal jelas, konflik ini bukan hanya soal pekerjaan lagi. Ini sudah menyerang harga diriku, relasiku, dan rasa aman yang kupunya. Aku merasa terancam. Bukan secara fisik, tapi terancam kehilangan segala yang selama ini kumiliki. Nama baik, pekerjaan, dan rasa percaya diri. Di saat seperti ini, aku sadar ada sesuatu yang harus kuputuskan. Tapi bukan sekarang. Aku butuh waktu untuk mencerna. Siapa yang menyebarkan video itu? Untuk apa? Dan siapa yang diuntungkan dari kehancuranku? Sementara itu, langkah terakhir yang kutahu hanyalah bertahan. Dengan kepala tegak, walau hati remuk. Dan di sela-sela kebingungan itu, ada satu janji kecil yang membuatku bertahan. Aldi selalu ada. Bukan untuk menyelamatkanku dari kemelut besar, tapi untuk menemaniku di detik-detik ketika aku ingin menyerah. Malam itu aku hampir nggak tidur. Pikiranku muter terus soal video yang tersebar itu. Setiap kali mataku merem, rasanya seperti ada bayangan orang-orang kantor yang bisik-bisik sambil nunjukin layar HP mereka. Rasanya sesak banget. Besok paginya, aku bangun dengan mata bengkak. Ponselku masih penuh notifikasi, tapi kali ini aku matikan semuanya. Aku butuh tenang, minimal beberapa jam. Tapi baru 5 menit duduk di ruang tamu, seseorang mengetuk pagar rumah. Aku keluar, dan kulihat Aldi berdiri di depan pagar, dengan ekspresi yang bahkan lebih panik dari kemarin. "Bu, boleh ketemu sebentar?" katanya sambil menunduk. Aku menghela napas dan membukakan pagar. "Ada apa lagi, Di?" "Ada perkembangan baru." Aldi masuk dan langsung duduk. Tangannya gelisah. "Bu, saya nggak sengaja dengar obrolan kemarin sore," katanya pelan. "Kayaknya ada yang sengaja nyebarin video itu." Aku menatapnya tajam. "Maksud kamu?" "Video itu, Bu, nggak mungkin bisa diambil dari kamera kantor, karena CCTV kita suaranya nggak kayak itu. Terus framingnya juga beda. Kayak pakai HP." Aku merasa perutku mual. "Kamu tahu siapa?" Aldi ragu-ragu sebelum akhirnya bicara. Saya dengar Mbak Lina dan 2 orang staf ngomongin sesuatu. Salah satunya nyebut, "Biarin aja rame, nanti dia turun jabatan sendiri." Nama itu langsung membuat dadaku panas. Lina, staf senior yang dari awal sering memberi komentar sinis. Orang yang sering merasa paling pantas naik posisi. Orang yang selalu tampak tidak senang kalau aku dekat dengan Pak Haji karena urusan kerja. "Aldi, kamu yakin?" tanyaku. "Iya, Bu. Saya tahu saya bukan siapa-siapa. Tapi saya rasa Ibu perlu tahu." Aku terdiam lama. Ada campuran marah, takut, dan bingung. Jadi ini bukan salah paham? Ada yang benar-benar ingin menjatuhkanku? "Aldi," kataku akhirnya, "kamu jangan ngomong ini ke siapa-siapa dulu, ya?" Aldi mengangguk cepat. "Iya, Bu. Saya cuma mau Ibu tahu. Saya nggak mau Ibu disalahin terus."
Ada sesuatu di tatapan matanya. Bukan cuma kasihan, lebih ke sayang. Tapi aku buru-buru mengalihkan pandangan. Setelah Aldi pulang, aku duduk lama sambil minum air putih. Pikiranku berpacu. Kalau ini benar permainan internal, berarti aku harus hati-hati. Aku nggak bisa sembarang gerak. Cuti yang mereka kasih bisa jadi cara halus untuk menyingkirkan aku sementara rumor makin liar. Siangnya, Pak Haji menghubungiku. Dia minta ketemu tanpa formalitas. Kami janjian di sebuah kafe kecil yang agak jauh dari kantor. Saat aku datang, beliau sudah duduk dan wajahnya terlihat sangat lelah. Yul, aku sudah lihat beberapa versi video itu. Orang-orang makin liar interpretasinya. Katanya tanpa basa-basi. Aku tahu, Pak. Saya baru tahu ada orang dalam yang mungkin sengaja bikin semua ini. Jawabku. Beliau terdiam, menatapku serius. Kamu punya dugaan? Aku menyebut nama itu. Lina. Pak Haji menghela napas panjang. Aku juga sudah curiga. Dia sudah beberapa kali buat masalah kecil, tapi tidak pernah sebesar ini. Kalau benar dia pelakunya, ini sudah masuk pelanggaran berat. Aku merasa ada sedikit kelegaan. Terus, saya harus gimana, Pak? Kamu tetap cuti dulu, Yul, tapi jangan diam. Kumpulkan bukti apapun. Aku akan bantu dari dalam kantor. Saat beliau bilang begitu, ada momen canggung yang muncul tiba-tiba. Sejenak kami hanya saling menatap. Ada rasa nyambung yang sulit dijelaskan. Tapi aku buru-buru memalingkan wajah. Setelah pertemuan itu, aku memutuskan untuk pulang naik ojek online saja, biar bisa mikir di jalan. Saat sampai di rumah, ponselku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal masuk. Kalau mau selamat, berhenti cari tahu. Aku langsung merinding. Tanganku gemetar. Ada orang yang memperingatkan aku. Atau mengancam? Aku duduk di sofa, napas tersengal. Ini bukan lagi masalah video. Ini sudah masuk ke ranah yang lebih serius. Dan entah kenapa, firasatku bilang konflik ini masih panjang. Dan aku belum siap. Tapi aku tidak punya pilihan selain bertahan. Pesan ancaman itu terus muncul di kepalaku. Kalau mau selamat, berhenti cari tahu. Aku baca berulang-ulang, sampai rasanya layar ponselku seperti bergetar sendiri. Aku langsung menghubungi Aldi. Aldi, kamu bisa ke rumah? Ada hal penting. Nggak sampai 20 menit, dia datang. Nafasnya masih sedikit terengah, seperti datang buru-buru. Ada apa, Bu? Tanyanya. Aku memberikan ponselku. Dia baca pesan itu, dan wajahnya langsung berubah serius. Ibu dapat ini kapan? Barusan. Dari nomor nggak dikenal. Aldi menghela napas panjang. Bu, ini sudah tidak main-main. Kalau ada ancaman seperti ini, berarti mereka benar-benar takut ibu buka sesuatu. Aku menelan ludah. Maksudnya mereka siapa? Di? Aku nggak mau nuduh sembarangan. Aldi menunduk. Saya nggak tahu pasti, Bu. Tapi sepertinya ini memang terkait orang-orang yang ibu duga. Aku memijat kening. Tapi aku nggak mau tinggal diam. Nama aku dipermalukan di seluruh kantor. Orang-orang ngomong macam-macam. Aku nggak bisa tinggal tenang. Aldi menatapku lama sebelum berkata, kalau gitu, saya bantu ibu. Tapi ibu jangan sendirian. Suasana jadi hening sejenak. Ada rasa hangat ketika dia bilang begitu, tapi aku buru-buru menarik napas panjang untuk menahan emosi agar tidak salah langkah. Kita harus tahu siapa yang sebar video itu, kataku. Aldi mengangguk. Saya ada satu cara. Tapi, agak berisiko. Kita harus datang ke kantor malam-malam, jam sepi. Cek beberapa barang yang kemungkinan dipakai buat rekam video itu. Aku terbelalak. Ke kantor malam-malam? Iya, Bu. Tapi kalau ibu nggak yakin, kita cari jalan lain. Aku menarik napas. Tidak, kita lakukan. Malamnya, sekitar jam 10, Aldi menjemput aku.
Aku memakai hoodie polos dan celana panjang, supaya nggak mencolok. Sungguh aneh rasanya datang ke kantor bukan untuk kerja, tapi untuk cari kebenaran. Kami masuk lewat pintu parkir basement, yang biasanya dipakai staf shift malam. Aldi membawa kartu akses. Saat masuk, kantor itu terasa sangat sunyi. Lampu-lampu redup. Hanya beberapa area yang masih menyala otomatis. Suara langkah kaki kami menggema, membuat suasana terasa tegang. "Bu, kita mulai dari ruang pantry lantai 2, kata Aldi pelan. Saya curiga salah satu yang ngerekam dari sana. Kami naik lift. Jantungku deg-degan sekali. Begitu pintu lift terbuka, suasana lantai itu sepi total. Kami masuk ke pantry. Aldi mulai membuka-buka laci dan memeriksa sekitar. Aku berdiri menjaga pintu sambil memantau keadaan. "Aldi, kamu yakin ini aman?" bisikku. "Santai, Bu. Saya udah hafal jadwal keamanan. Nggak ada patroli sampai setengah jam lagi." Beberapa menit mencari, Aldi menemukan sesuatu di belakang rak minuman. Sebuah dudukan kecil seperti tripod mini. "Bu," katanya lirih sambil mengangkat benda itu. Aku mendekat. "Ini tempat naruh HP. Benda kayak gini biasa dipakai orang buat nyandarin HP secara diam-diam." Jantungku langsung berdegup keras. "Aldi, ini benar?" "Iya, Bu. Dan ini bukan properti kantor." Aku mengusap lenganku yang merinding. Berarti ada yang sengaja nyimpan ini untuk rekam sesuatu dari sini. Belum sempat aku meresapi temuan itu, tiba-tiba, kerak. Suara langkah kaki terdengar dari lorong luar. Aku dan Aldi saling menatap panik. "Ada orang," bisikku dengan napas tercekat. Aldi langsung menutup rak dan menarik tanganku. "Bu, ikut saya. Cepet." Kami lari kecil menuju ujung lorong. Aldi membuka pintu ke tangga darurat. Kami masuk dan menutupnya pelan-pelan. Aku bersandar di dinding, napasku kacau. Aldi juga terengah. "Siapa tadi? Keamanan?" tanyaku pelan. Aldi menggeleng. "Nggak tahu, tapi langkahnya kayak orang yang lagi nyari sesuatu." Aku menggigit bibir. "Kita harus pulang. Ini sudah makin bahaya." Aldi mengangguk. Tanpa banyak bicara, dia memegang tanganku untuk memastikan aku nggak jatuh saat turun tangga yang agak gelap. Pegangan itu membuat aku merasa sedikit aman, walaupun situasinya menakutkan. Begitu sampai di lantai dasar, kami buru-buru keluar lewat pintu parkir. Di mobil, suasana hening cukup lama. Aku akhirnya berkata lirih, "Aldi, terima kasih. Tapi aku takut kita masuk terlalu jauh." Aldi menatapku. "Bu, kalau ibu berhenti sekarang, mereka menang." Aku terdiam. Kata-katanya mengenai keras di dadaku. Dan malam itu, aku sadar satu hal. Konflik ini bukan lagi rumor biasa. Ada orang yang benar-benar ingin menjatuhkan aku. Dan aku baru masuk ke awal dari klimaks. Sepanjang malam aku nggak bisa tidur. Pikiranku terus balik ke kejadian di kantor. Suara langkah kaki misterius, tripod kecil yang Aldi temukan, dan ancaman lewat pesan. Semua itu bikin aku sadar, masalah ini jauh lebih besar dari sekadar video gosip. Paginya, Aldi menghubungiku. "Bu, saya mau ketemu. Ada perkembangan baru." Aku langsung tegang. Kami janjian di sebuah taman kecil dekat rumah. Tempat itu cukup sepi. Hanya ada beberapa orang jogging. Aldi datang dengan wajah yang sangat serius. "Ada apa, Di?" tanyaku cepat. Aldi menunduk sebentar lalu berkata, "Bu, ada kemungkinan video itu bukan cuma rekaman iseng, tapi bagian dari rencana buat singkirkan ibu dari posisi di kantor." Aku mengerutkan dahi. "Kamu dengar dari siapa?" "Saya dengar 2 staf ngomongin ini di parkiran. Mereka bilang, kalau Yuli jatuh, jabatan yang kosong bakal ditawarin ke orang dalam. Dan orang itu, bukan Lina saja." Aku terdiam. "Maksud kamu ada lebih dari 1 orang?" Aldi mengangguk pelan. "Sepertinya ada yang ngelit dari belakang.
Lina cuma bagian depan. Dadaku berdenyut keras. Ini lebih rumit dari yang kubayangkan. Terus, siapa yang paling mungkin ada di belakang ini? Tanyaku hati-hati. Aldi menghela napas panjang. Saya belum punya bukti, Bu. Tapi saya curiga. Seseorang yang punya akses lebih tinggi dari Lina. Aku memejamkan mata. Berarti ini bukan cuma iri. Ini perebutan posisi. Aldi mengangguk. Malamnya, Pak Haji menelpon. Suaranya terdengar letih. Yul, aku dengar dari tim IT. Ada aktivitas mencurigakan di perangkat kantor. Kayaknya ada seseorang yang sudah lama mengincar jabatanmu. Jantungku mencelos. Pak, saya sudah curiga ini bukan kerja satu orang. Tapi, kenapa harus saya? Saya nggak pernah cari masalah. Justru itu, Yul, kata Pak Haji pelan, karena kamu nggak punya musuh, orang-orang merasa kamu mudah disingkirkan. Kalimat itu menusuk seperti kebenaran pahit. Pak, saya temukan tripod kecil di kantor, kataku akhirnya. Seperti tempat naruh HP buat rekam. Aldi yang nemu. Pak Haji terdiam lama sebelum menjawab. Yul, kamu harus hati-hati. Ini sudah masuk ranah yang lebih serius. Nada suaranya membuat aku merinding. Suasana tiba-tiba jadi sunyi. Ada momen hening yang membuat kami saling sadar bahwa situasi ini sudah melampaui hal-hal pribadi. Kami sama-sama lelah, sama-sama khawatir. Tapi ketika suasana hampir masuk ke wilayah yang terlalu emosional, aku langsung mengalihkan topik. Pak, kami akan coba kumpulkan bukti lagi. Tapi pelan-pelan. Baik, aku dukung kamu dari dalam kantor. Kami menutup telepon. Beberapa hari berikutnya, aku berusaha hidup normal. Tapi gosip makin parah. Grup WhatsApp kantor ramai dengan teori liar yang membuat namaku makin buruk. Aldi sering mampir hanya untuk memastikan aku baik-baik saja. Kadang dia bawakan makanan, kadang cuma duduk menemani. Hubungan kami jadi akrab tanpa kami sadari. Suatu sore, saat hujan gerimis turun, aku duduk di teras. Aldi tiba-tiba datang membawa payung cadangan. Bu, saya pikir ibu pengen udara segar, katanya sambil tersenyum tipis. Aku ikut tersenyum. Kamu selalu muncul di waktu yang tepat ya, Di. Dia menggaruk kepala, agak canggung. Saya cuma nggak mau ibu sendirian. Kami duduk bersebelahan. Heningnya terasa nyaman. Ada momen ketika tangan kami hampir bersentuhan, tapi aku buru-buru menarik tangan dan berdiri. Aku mau buat teh dulu, kataku cepat. Aldi mengangguk sambil tertawa kecil. Iya, Bu. Malamnya, saat aku sedang merapikan meja makan, ponselku berbunyi. Dari nomor tak dikenal lagi. Pesannya lebih pendek dari sebelumnya, tapi lebih menakutkan. Berhenti cari bukti. Ini peringatan terakhir. Aku mematung. Tenggorokanku seperti menutup. Aku tahu satu hal. Musuhku bukan cuma iri. Ini sudah jadi sesuatu yang jauh lebih besar. Dan aku mulai masuk lebih dalam ke pusat konflik yang sebenarnya. Pesan ancaman itu terus terbayang di kepalaku sepanjang malam. Peringatan terakhir. Kalimat itu seperti bergema tiap kali aku mencoba memejamkan mata. Aku tahu, apapun yang terjadi, aku tidak bisa mundur sekarang. Tapi aku juga sadar, langkah selanjutnya akan jadi yang paling berbahaya. Paginya, Pak Haji mendadak menelpon. Yul, kamu bisa ke rumahku sore ini? Ada hal yang harus kamu lihat. Nada suaranya berat. Aku langsung tahu ini penting. Sore itu aku diantar Aldi ke rumah Pak Haji. Hujan turun deras sekali. Sepanjang perjalanan, Aldi beberapa kali melirikku lewat kaca spion. Ibu yakin mau ketemu? Kondisinya lagi panas. Aku harus, Di. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Dia tidak menjawab, tapi sorot matanya jelas-jelas cemas. Sesampainya di rumah Pak Haji, aku turun dari mobil dan basah sedikit karena hujan. Aldi ikut turun untuk membuka payung. Bu, saya tunggu di mobil. Kalau ada apa-apa, langsung hubungi saya, katanya. Aku mengangguk dan masuk ke rumah.
Pak Haji sudah menunggu di ruang tamu. Raut wajahnya terlihat jauh lebih tegang dari biasanya. "Yul, duduk dulu," katanya. Aku duduk. "Ada apa, Pak?" Beliau menggeser sebuah map ke meja. "Ini laporan dari tim IT yang aku minta cek." Aku membuka map itu. Foto-foto, screenshot, log aktivitas, dan satu foto yang membuat napasku terhenti. Foto seorang staf laki-laki senior, bukan hanya Lina. Seseorang yang selama ini terlihat paling santai dan seolah tidak peduli gosip kantor. Tapi ternyata, dialah yang mengakses beberapa data internal yang tidak seharusnya. "Pak, ini benar dia?" tanyaku dengan suara pelan. "Benar." Pak Haji mencondongkan badan. Orang ini punya akses lebih tinggi dari Lina. Dia juga sering bekerja sama dengan beberapa staf lain, termasuk Lina. Aku terdiam. Ini jauh lebih kompleks dari yang kukira. "Tapi kenapa saya, Pak?" Pak Haji menghela napas lama. "Karena posisi kamu kuat, Yul. Kamu dekat denganku, kamu dipercaya, dan kamu punya kesempatan naik lebih jauh. Banyak orang merasa itu mengancam." Aku memejamkan mata. Rasanya seperti ditusuk dari berbagai arah oleh orang-orang yang bahkan tidak pernah kubenci. "Tapi ada yang lebih buruk lagi," kata Pak Haji pelan. Aku membuka mata. "Apa lagi, Pak?" Beliau berdiri, berjalan ke arah jendela, dan berkata tanpa menatapku, "Ada rumor bahwa aku berpihak padamu karena alasan pribadi. Dan rumor itu disebarkan orang yang sama." Jantungku mencelos. "Pak, jadi selama ini semua rumor aneh itu?" Pak Haji mengangguk. "Sudah diskenario sejak awal." Aku menelan ludah. "Tapi Pak, kita nggak pernah. Saya dan Bapak itu selalu profesional." Beliau berbalik. Ada kesedihan di matanya. "Aku tahu, Yul. Tapi orang yang tidak suka padamu, tidak peduli soal fakta." Ruangan hening. Suara hujan terdengar lebih jelas. Untuk sesaat, suasana jadi sangat emosional. Pak Haji sempat mendekat, seperti ingin menenangkan. Tapi ketika momen itu hampir masuk ranah yang terlalu pribadi, aku langsung berdiri dan mengalihkan perhatian. "Pak, saya harus tahu satu hal. Apa mereka sudah tahu saya kejar bukti?" "Iya." Jawabannya cepat, tegas, dan langsung membuat tubuhku lemas. Ada orang yang coba hapus data sebelum tim IT sempat cek. Artinya, gerakan kamu sudah mereka sadari. Aku memegang kursi untuk menjaga keseimbangan. Jadi pesan ancaman kemarin bukan main-main, kata Pak Haji. Saat aku hendak keluar dari rumah Pak Haji, hujan masih deras. Aku berjalan cepat ke arah mobil Aldi. Tapi sebelum aku sampai, seseorang memanggilku dari arah gerbang. "Bu Yuli." Aku refleks menoleh. Salah satu staf senior pria, orang yang ada di foto. Dia berdiri di balik gerimis, ekspresinya datar. Tidak tersenyum, tidak juga marah. Justru seperti seseorang yang sudah menyiapkan sesuatu. "Ada yang ingin saya bicarakan," katanya santai. Aldi langsung turun dari mobil. "Pak, jangan dekat-dekat ibu." Pria itu menatap Aldi sebentar, lalu menatapku lagi. "Bu Yuli, seharusnya ibu berhenti. Tapi ibu malah semakin jauh. Hati-hati. Tidak semua orang yang terlihat peduli, benar-benar peduli." Nada suaranya tenang, tapi justru membuat bulu kuduku berdiri. Aku dan Aldi sama-sama terdiam. Lalu pria itu pergi begitu saja, naik ke mobilnya, dan menghilang di balik hujan. Aldi memegangi lenganku. "Bu, kita harus pulang sekarang." Aku mengangguk. Tapi sebelum masuk mobil, aku mendongak menatap langit yang mendung berat. Dan saat itu aku sadar, ini bukan lagi soal reputasi. Ini bukan lagi soal video. Ini perang posisi, perang kepentingan, dan aku berada di tengah-tengahnya. Dan satu kesalahan kecil saja bisa menghancurkan semuanya. Hari setelah kejadian di rumah Pak Haji itu terasa panjang sekali. Aku bangun dengan kepala berat,
Seakan semua yang terjadi belakangan ini menumpuk jadi satu tekanan besar. Pesan ancaman, tripod tersembunyi, foto-foto bukti, dan staf senior yang memperingatkanku dengan kalimat yang terdengar seperti sindiran beracun. Semuanya membuatku sadar. Aku tidak bisa terus begini. Aku harus ambil langkah yang benar-benar berani. Sekarang atau tidak sama sekali. Di ruang tamu, sambil memegang secangkir teh, aku menatap layar ponsel. Firasatku kuat sekali. Semua bukti yang kukumpulkan bisa hilang kapan saja kalau aku biarkan mereka bergerak lebih dulu. Aldi datang pagi itu setelah mengirim pesan pendek. Bu, saya di depan. Ada yang harus kita putuskan. Aku membukakan pintu. Wajahnya tampak tegang, tapi sorot matanya penuh tekad. Kita sudah nggak punya waktu, Bu, katanya. Aku mengangguk. Aku tahu. Aldi duduk di sofa dan membuka tas kecilnya. Di dalamnya ada flash disk, kertas catatan, dan foto tripod mini itu. Bu, kalau kita mau selamat dari semua ini, kita harus mutusin satu hal. Kita harus lapor langsung ke Dewan Direksi perusahaan. Melewati semua orang di bawahnya. Termasuk orang yang ngincar ibu. Aku terbelalak. Kamu yakin? Itu langkah paling berani dan paling berbahaya. Iya, Bu, katanya pelan. Tapi itu satu-satunya cara. Kalau kita lapor ke HR atau supervisor, dokumen bisa hilang. Mereka bisa bilang kita ngada-ngada. Mereka bisa balik menuduh ibu. Aku memandang Aldi lama. Terus, kalau aku salah melangkah? Aldi menatapku tanpa berkedip. Saya ikut tanggung, Bu. Kalimat itu membuatku menelan ludah. Ada sesuatu di dalam dadaku yang terasa hangat ketika dia bilang begitu. Rasa aman yang selama ini hilang tiba-tiba muncul sedikit. Tapi aku tetap harus berpikir logis. Kalau aku bertindak, itu bukan cuma soal pekerjaanku, tapi juga soal hubungan aku sama Pak Haji. Banyak orang bakal mikir aku bermasalah sama beliau. Aldi menunduk. Bu, kalau ibu mundur, mereka menang. Tapi kalau ibu maju, banyak hal bisa berubah. Aku menghela napas. Panjang. Dan akhirnya aku berdiri, menatap Aldi dengan tegas. Baik, kita lakukan. Aldi tersenyum tipis, seperti lega tapi juga takut. Baik, Bu. Tapi kita harus siap apapun konsekuensinya. Siangnya aku menghubungi Pak Haji. Suaranya terdengar sangat khawatir ketika aku bilang mau bertindak. Yul, ini pilihan yang paling keras. Kamu yakin? Aku nggak punya pilihan lain, Pak. Pak Haji terdiam lama sebelum berkata, kalau begitu, aku akan bantu semampuku. Tapi hati-hati. Orang yang kamu lawan bukan pemain kecil. Terima kasih, Pak. Ada momen hening. Sangat panjang. Kami sama-sama tahu hubungan profesional ini sudah diguncang gosip dan fitnah. Tapi kami tetap mencoba menjaga jarak agar tidak terlihat ambigu. Saat suasana mulai mengarah ke momen emosional, aku cepat-cepat mengalihkan. Pak, saya berangkat sekarang. Baik, Yul. Semoga berhasil. Sore itu, aku dan Aldi pergi ke kantor pusat perusahaan. Bukan kantor tempatku bekerja, tapi gedung utama tempat Dewan Direksi biasanya rapat. Aku memakai pakaian rapi seadanya, tidak mencolok. Aldi membawa map berisi semua bukti kami. Saat sampai di lobi, tanganku dingin sekali. Rasanya kaki ini mau goyah. Bu, gak apa-apa, saya di sini, kata Aldi pelan sambil menyentuh punggung tanganku untuk menenangkan. Aku mengangguk. Kami duduk menunggu dipanggil. Sekitar 10 menit kemudian, seorang staf senior direksi menghampiri. Ibu Hajah Yuli, silakan ikut saya. Aku berdiri. Aldi berdiri juga, tapi staf itu berkata, maaf, hanya ibu yang boleh masuk. Aldi menatapku. Bu, saya tunggu di sini. Aku mengangguk. Walaupun rasanya jantungku berdebar seperti mau pecah. Aku berjalan mengikuti staf itu menuju ruang rapat kecil. Begitu pintu terbuka, beberapa anggota dewan sudah duduk di sana, menatapku dengan raut ingin tahu. Silakan duduk, Ibu Yuli.
Aku duduk, menaruh map bukti di meja. Lalu, dengan napas yang sedikit bergetar, aku membuka semua cerita. Dari gosip, video, tripod, ancaman pesan, sampai staf senior yang terlibat. Aku ceritakan semuanya setenang mungkin. Ketika aku selesai, ruangan sunyi. Salah satu dari mereka akhirnya bicara. Ibu, apa ibu yakin siap menanggung konsekuensi dari laporan ini? Prosesnya bisa berat. Ini bisa melibatkan banyak orang. Aku menatap mereka satu persatu. Dan dengan suara paling mantap yang pernah aku keluarkan dalam hidupku, aku menjawab, "Ya, saya siap." Itulah saat aku sadar. Aku baru saja mengambil pilihan terakhir yang paling sulit. Dan tidak ada jalan kembali. Beberapa hari setelah aku menyampaikan semua ke dewan, suasana berubah cepat. Lebih cepat daripada yang kuharap. Tim investigasi bekerja tanpa henti. Mereka periksa log akses, rekaman CCTV, dan jejak file yang coba dihapus. Semua yang kubawa, tripod kecil, screenshot, chat, sampai pesan ancaman, dibandingkan dengan data internal. Semuanya mulai menunjukkan pola yang sama. Satu persatu, fakta keluar. Tim IT menemukan jejak akses dari akun staf senior itu ke folder komunikasi internal pada jam-jam tertentu. CCTV yang semula dianggap tidak relevan ternyata masih menyimpan potongan yang menunjukkan seseorang menaruh benda kecil di pantry. Potongan yang cocok dengan tripod yang Aldi temukan. Begitu bukti-bukti itu dikumpulkan, Dewan tidak punya pilihan selain bertindak. Pagi itu, perusahaan mengeluarkan pernyataan internal. Mereka meminta maaf atas kebocoran informasi dan gosip yang membuat suasana kerja tidak kondusif. Namaku, yang berhari-hari jadi bahan spekulasi, dibersihkan secara resmi. Mereka juga memberlakukan skorsing dan proses disipliner kepada beberapa staf yang terbukti terlibat, termasuk mereka yang memprovokasi dan menyebar video. Ketika aku baca pernyataan itu, ada campuran lega dan kosong di dadaku. Lega karena kebenaran akhirnya muncul. Kosong karena rasa lelah yang menempel selama berminggu-minggu tidak seketika hilang. Namun yang paling terasa adalah rasa syukur, terutama untuk satu orang. Haji Yanto hadir di ruanganku sore itu. Dia bicara di depan beberapa staf dan bilang bahwa perusahaan akan memperbaiki mekanisme internal supaya kejadian seperti ini tak terulang. Di depan semua, beliau menyatakan penyesalan karena suasana sampai jadi seperti itu. Itu penting. Kalimat itu membuat banyak orang terdiam dan mulai sadar bahwa gosip bisa menghancurkan hidup seseorang. Setelah acara resmi usai, aku bertemu dia secara pribadi. "Terima kasih, Pak," kataku sederhana. Beliau menatapku. "Kamu berani, Yul. Aku bangga kamu memilih jalan yang sulit dan benar." Ada jeda. Aku lihat matanya. Ada rasa hormat besar di sana. Tapi aku juga sadar aku tidak ingin momen itu berubah jadi sesuatu yang rumit. Jadi aku tarik napas dan bilang, "Terima kasih sudah bantu dari dalam, Pak. Itu sudah lebih dari cukup." Kami berpelukan singkat. Pelukan yang menenangkan, bukan yang berbelit emosi. Saat itu aku tahu posisi kami akan kembali normal. Profesional, hormat, tertata. Di luar ruang kerja, ada satu orang yang sejak awal selalu menunggu. Aldi. Ketika aku keluar, dia berdiri dengan payung kecil di tangan, tampak seperti biasa, tenang, sederhana, tak ada yang berlebihan. Begitu aku menghampiri, dia tersenyum. "Bu, semua baik." Aku menitikkan air mata kecil, bukan karena sedih lagi, tapi karena lega. Aku melangkah ke arahnya dan kami berpelukan lama. Pelukan itu rasanya seperti melepaskan semua minggu-minggu kecemasan. Dia memelukku tanpa ragu, hangat dan nyata. Setelah kami berhenti berpelukan, tanganku masih ada di lengannya. Aku menatap matanya. Di situ aku lihat sesuatu yang selama ini kurasa tapi belum berani aku sebutkan. Ketulusan yang tidak menuntut, perhatian yang tidak pamer. "Aldi," suaraku pelan, "kamu selalu ada. Terima kasih." Dia tersenyum, lalu memegang tanganku. Sentuhan yang sederhana, telapak bertemu telapak, tapi buatku itu berarti dunia. "Saya nggak mau lihat ibu sendiri, Bu. Saya sayang ibu. Bukan karena jabatan, bukan karena apa-apa.
Karena ibu itu baik. Kalimat itu membuat dadaku tersentak. Lama aku menahan perasaan karena terlalu banyak hal yang harus kuselesaikan. Tapi sekarang, di saat semuanya mulai baik, rasanya salah kalau terus pura-pura tak merasakannya. Aku juga gak mau sendirian lagi. Jawabku akhirnya. Suaraku bergetar sedikit, bukan karena takut, tapi karena lega menerima perasaan sendiri. Kami duduk di bangku taman dekat kantor, hujan kecil masih turun ringan. Ada momen ketika dia menunduk, seperti mau lebih dekat. Aku tahu apa yang mungkin ingin terjadi. Kadang cinta itu bikin kita ingin lebih dekat dari yang seharusnya di tempat dan waktu tertentu. Tapi aku cepat-cepat alihkan suasana. Tunggu sebentar, kataku sambil tertawa kecil. Lalu ku genggam tangannya lagi. Kita rayakan ini dulu. Rayakan kebenaran. Kami tertawa pelan, lalu saling berpandangan. Lalu tanpa drama, tanpa fanfara, kami berjalan bergandengan tangan pulang. Genggaman itu sederhana. Aku di sampingnya, ia di sampingku, tapi rasanya seperti rumah yang kutemukan setelah lama tersesat. Malam itu, sebelum tidur, aku menulis pesan singkat ke Hajianto. Terima kasih. Aku memilih jalan yang membuat hatiku tenang. Balasannya singkat. Bagus. Kau berhak bahagia. Aku tahu ia mengerti, dan itu cukup. Resolusi bukan hanya soal menang atau kalah di kantor. Resolusi sejati yang kutemukan adalah tentang pilihan yang kuambil untuk menjaga harga diri, tentang keberanian menghadapi fitnah, dan tentang keberanian memilih cinta yang tulus, bukan sekadar aman atau glamor. Aku menutup mata dengan perasaan campur aduk. Letih, lega, dan bahagia. Di sisi lain aku juga tahu masih banyak yang harus dibenahi. Kepercayaan perlu dibangun kembali, luka perlu diperbaiki. Tapi malam itu, aku tidur dengan hati yang tenang karena untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu aku merasa aku berdiri di tempat yang benar. Dan di pagi yang akan datang, hidup kami akan dimulai lagi. Dengan tatapan yang lebih jujur, langkah yang lebih ringan, dan satu genggaman tangan yang tak akan kubiarkan lepas begitu saja. Keesokan paginya, hidup terasa berbeda. Masih ada sedikit rasa asing, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku bangun tanpa tekanan di dada. Pesan dari kantor masuk lebih awal, bukan gosip, bukan kabar buruk, tapi laporan bahwa suasana sudah mulai stabil. Saat aku masuk lobi, beberapa orang yang dulu hanya berani menatap dari jauh sekarang menyapaku pelan. Ada yang bilang, "Maaf ya, Bu, kemarin saya sempat salah paham." Ada juga yang cuma menunduk dengan ekspresi sungkan. Tidak semuanya tiba-tiba jadi manis, tentu saja. Tapi aku bisa melihat perbedaan. Mereka tahu kebenaran, dan itu cukup. Aldi muncul tidak lama setelah aku masuk ruangan. Ia mengetuk pintu sambil membawa 2 gelas kopi. Saya ambilkan cappuccino, Bu. Yang ringan aja, biar nggak deg-degan lagi. Aku tertawa kecil. Makasih, Di. Kami duduk sebentar, menikmati kopi sambil membahas rencana kerja minggu ini. Anehnya, semua terasa lebih sederhana. Mungkin karena beban besar sudah lewat. Mungkin juga karena kami tidak lagi menyembunyikan perasaan masing-masing. Tidak ada adegan berlebihan, tidak ada sikap canggung. Hanya 2 orang yang mulai membiasakan diri berjalan berdampingan. Siangnya, aku dipanggil oleh Hajianto. Beliau terlihat jauh lebih rileks dari biasanya. Setelah membahas beberapa hal terkait proyek, ia menatapku dengan senyum yang sulit dijelaskan. Yul, kamu sudah melewati hal berat. Tapi kamu tetap profesional dan tenang. Aku senang kamu tetap percaya pada dirimu sendiri. Aku mengangguk. Saya cuma ingin semuanya jelas. Pak, itu sudah kamu lakukan, jawabnya. Sekarang jalani saja hidupmu. Jangan biarkan masa lalu menahan langkah. Ada jeda singkat. Aku melihat matanya. Ada rasa hormat di sana, bukan seperti sebelumnya yang campur aduk dengan perasaan rumit. Sekarang semuanya kembali jelas. Dia atasan yang baik, mentor yang punya batasan, dan seseorang yang menghargai keputusanku. Saat aku berdiri untuk pamit, beliau menambahkan, Aldi anak baik.
Kalau dia bikin kamu bahagia, itu sudah cukup. Aku tersenyum tanpa berlebihan. Terima kasih, Pak. Keluar dari ruangannya, aku merasa seperti baru menutup satu bab besar dalam hidupku. Tidak dramatis, tidak meledak-ledak, tapi penuh pemahaman. Sore hari, ketika hendak pulang, Aldi sudah menunggu di depan lobi. Dia pegang helm motor sambil tersenyum canggung seperti biasanya. Hari ini mau saya antar? Boleh, jawabku sambil mencoba menahan senyum yang terlalu lebar. Saat motor melaju melewati jalanan yang mulai gelap, aku memegang pinggangnya pelan. Angin sore membuat semuanya terasa ringan. Di lampu merah, tanpa menoleh, ia berkata pelan, "Bu, saya nggak tahu nanti bakal gimana, tapi saya janji bakal jaga ibu." Kalimat sederhana itu memunculkan sesuatu di dadaku. Tenang, tidak heboh, tidak memabukkan, tapi nyata. Sesampainya di rumah, kami duduk sebentar di teras. Dia tidak buru-buru pulang seperti biasanya. Kami hanya bicara hal-hal kecil, makanan favorit, film yang pengen ditonton, sampai cerita masa kecil yang konyol. Rasanya seperti memulai hidup baru dengan langkah kecil yang tidak terburu-buru. Sebelum pamit, ia berdiri dan menatapku. "Besok saya jemput lagi, ya?" Aku mengangguk. "Iya, aku senang kamu ada." Ia tersenyum, wajahnya merah sedikit. "Saya juga." Setelah pintu rumah tertutup, aku bersandar di dinding. Rasanya aneh dan indah. Selama ini hidupku penuh tekanan. Urusan kantor, gosip, orang-orang yang tidak suka. Tapi hari itu, untuk pertama kalinya aku merasa punya ruang untuk bernapas. Aku sadar sesuatu. Kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Kadang ia datang lewat hal kecil, seperti secangkir kopi pagi, senyum tulus seseorang, atau perjalanan motor di tengah sore. Malam itu, aku tidur dengan pikiran yang sederhana. Aku tidak sendirian lagi. Dan meskipun perjalanan belum selesai, aku tahu arahku sekarang jauh lebih terang dari sebelumnya. Sudah beberapa minggu sejak semua masalah di kantor mereda. Hidupku berjalan lebih tenang, lebih teratur, dan jauh dari drama yang dulu seperti tidak ada habisnya. Aneh rasanya mengingat masa-masa itu. Gosip, tekanan, tatapan sinis, sampai perasaan bingung yang sempat membuatku ragu pada diriku sendiri. Namun sekarang, setiap kali aku menata jilbab sambil bercermin, aku melihat seseorang yang berbeda. Bukan lagi perempuan yang ketakutan dicap macam-macam, bukan juga perempuan yang harus membuktikan sesuatu pada orang lain. Aku melihat seseorang yang lebih berani, lebih jujur pada hati sendiri, dan lebih siap memulai babak baru. Jam pulang kantor tiba, dan seperti biasa, Aldi sudah menunggu di depan lobi dengan motor yang semakin sering ia poles karena katanya, kalau yang naik orang penting, motornya harus mengkilap. Aku hanya tertawa setiap ia bilang begitu. Tapi aku tahu, itu caranya menunjukkan perhatian. Saat perjalanan pulang, ia berbicara pelan, seakan memikirkan kata-katanya dengan hati-hati. "Bu, maksud saya, Yuli, saya pengen ngomong sesuatu." Aku memegang pinggangnya sedikit lebih erat. "Ngomong aja, Di." Di lampu merah, ia menoleh sebentar. "Saya nggak bisa janji bikin hidup ibu mewah atau bebas masalah. Tapi saya bisa janji satu hal. Saya nggak akan ninggalin ibu sendirian ngadepin apapun." Kalimat itu sederhana, tidak dibuat-buat, tidak seperti janji manis dalam cerita dramatis. Dan mungkin justru karena itu, rasanya lebih menyentuh. Sesampainya di rumah, kami duduk lagi di teras seperti biasa. Tapi kali ini suasananya berbeda. Lebih hangat, lebih dewasa, lebih yakin. Aku bisa merasakan langkah kami menuju sesuatu yang lebih serius. Bahkan tanpa perlu mengatakan apapun. Aldi menatapku pelan. "Yul, kalau nanti kita beneran lanjut ke jenjang yang lebih serius, kamu takut nggak?" Aku tersenyum kecil. "Takut sih ada. Tapi kalau sama kamu, aku nggak ngerasa sendiri." Ia mengangguk. Napasnya lega. "Saya juga." Kami tidak berpelukan lama-lama. Hanya sesaat. Tapi cukup untuk menunjukkan bahwa hubungan ini bukan lagi sekadar rasa suka
Ada komitmen yang tumbuh pelan-pelan. Beberapa hari kemudian, Haji Yanto memanggil kami berdua. Tidak ada suasana canggung, tidak ada ketegangan. Beliau hanya tersenyum. Aku cuma mau bilang, kalian berdua saling melengkapi. Jaga hubungan kalian baik-baik, ya? Aku dan Aldi saling pandang, lalu mengangguk. Rasanya seperti restu yang tidak pernah kami minta, tapi sangat kami butuhkan. Bulan berganti. Hubungan kami semakin matang. Ada kalanya kami beda pendapat. Ada kalanya kami saling menghibur saat lelah. Dan ada kalanya kami hanya diam menikmati kehadiran masing-masing. Tidak ada yang berlebihan. Tidak ada yang dipaksakan. Semuanya berjalan alami. Suatu sore di taman kompleks rumahku, Aldi menggenggam tanganku. Tidak kencang. Tidak gugup. Tenang. Yuli. Setelah semua yang kita lewati, masih mau jalan bareng sama saya? Aku menatapnya. Aku bukan cuma mau jalan bareng. Aku mau hidup bareng. Ia menunduk sedikit, wajahnya memerah. Tapi senyumnya yang muncul kemudian adalah senyum paling tulus yang pernah ia beri. Kalau gitu, mari kita bangun hidup yang baik. Pelan-pelan aja. Yang penting bareng. Dan di momen itu, aku tahu bahwa perjalanan panjangku, dari karyawan biasa, dari perempuan yang disalahpahami, dari seseorang yang pernah meragukan dirinya sendiri, telah menemukan tujuan yang sebenarnya, ketenangan. Bukan yang mewah, bukan yang penuh pujian, tapi yang tulus. Di akhir hari, aku duduk sendirian di kamar sambil menulis catatan kecil di buku harian. Bahagia ternyata bukan soal siapa yang paling kaya, siapa yang paling dihormati, atau siapa yang paling terlihat. Bahagia itu soal siapa yang tetap berada di samping kita ketika dunia terasa berat. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa cukup. Benar-benar cukup. Itu akhir dari kisahku. Bukan akhir segalanya, tapi awal perjalanan yang lebih jujur.